Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nusapaah. Saya dari kelas 1B dengan NIM 2205277070 dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan teknologi virtual reality dalam terapi fisik pada pasien stroke. Apa itu virtual reality? Virtual reality atau VR adalah sebuah teknologi yang mampu memberikan sebuah simulasi atau pengalaman 3 dimensi pada pengguna yang dihasilkan oleh sistem komputer menggunakan perangkat VR yang dapat digunakan dengan mudah untuk dapat merasakan pengalaman seperti di dalam dunia nyata dalam bentuk virtual. Selanjutnya, apa kegunaan virtual reality? Yang pertama, ada pelatihan medis. Pelatihan medis saat ini telah bergeser dari menghafal fakta menjadi memberikan keterampilan menggunakan fakta untuk sampai pada strategi manajemen yang tepat ketika berhadapan dengan pasien tertentu. Pelatihan ini mencakup pembelajaran berorientasi masalah, keterampilan komunikasi, dan pembelajaran berbasis VR. Yang kedua, ada perawatan medis. Pasien kesehatan mental dengan fobia misalnya juga menemukan VR sangat membantu, seperti halnya terapis mereka, misalnya untuk merawat klien dengan agorafobia atau akrofobia. Situasi yang sesuai dapat diciptakan kembali di pusat terapi sendiri untuk membantu klien menghadapinya sedikit demi sedikit. Hal ini juga terjadi pada gangguan stres pasca trauma atau PSTD. Yang ketiga, ada manajemen nyeri. Realitas virtual juga ditemukan berguna dalam pekerjaan menghilangkan rasa nyeri dan rehabilitasi pasien dengan rasa nyeri yang parah, seperti mereka yang pulih setelah menerima cangkok kulit selama pembersihan harian luka bakar atau membuat suntikan harian lebih tertahankan untuk anak-anak. VR imersif telah ditemukan secara efektif mengalihkan perhatian dan dengan demikian mengurangi rasa sakit pasien tersebut, terutama ketika penggunaan anestesi atau sedasi dikontraindikasikan. 4. Terapi fisik dan rehabilitasi. Selama terapi fisik juga, virtual reality memungkinkan mempersingkat waktu pemulihan dengan memudahkan pasien untuk melakukan latihan. Ini karena VR mengalihkan perhatian pasien dari rasa sakit, memberikan realitas alternatif yang menyerap yang secara bersamaan masuk, memotivasi dan mendorong mereka untuk menyelesaikan aktivitas. Dengan demikian, pasien yang baru pulih dari stroke mungkin dapat berlatih pergerakan tertentu tanpa risiko cedera lebih lanjut, karena jauh ini akan meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika harus benar-benar bergerak di lingkungan kehidupan nyata mereka. Yang kelima, kecanduan. Realitas virtual medis juga dapat berguna dalam membantu pemulihan dari kecanduan zat, menggunakan teknik paparan bertahap bersama dengan pelatihan tentang cara menanggapi dorongan kecanduan. Penggunaan lingkungan pasien sendiri dalam situasi simulasi dapat membantu berlatih melawan pemicu umum sebelum terpapar pada hal yang nyata. Yang terakhir atau yang keenam, ada pendidikan kesehatan. Sekali lagi, ketika pasien perlu memahami kondisi medis mereka, realitas virtual datang untuk menyelamatkan dengan memberikan rekonstruksi organ dan jaringan yang dapat dipahami dan terperinci. Ini membantu pasien untuk memahami prinsip-prinsip pengobatan, meningkatkan kepuasan dengan intervensi. Efek sebenarnya dari praktik gaya hidup tertentu dan zat berbahaya pada tubuh mungkin juga paling baik dikomunikasikan oleh VR, seperti pertumbuhan tumor tertentu, obesitas dan disfungsi metabolik terkait, dan dampak merokok atau minum alkohol pada fungsi paru-paru dan hati. Selanjutnya, penerapan virtual reality pada pasien stroke. Kondisi stroke dapat menimbulkan berbagai gangguan pada fungsi sensorik dan motorik. Hal ini menyebabkan penurunan skor Activities of Daily Living atau ADL karena pasien tidak lagi dapat melakukan aktivitas sehari-hari atau membutuhkan bantuan untuk melakukannya. Selain itu, penurunan kemampuan aktivitas akibat stroke juga dapat menimbulkan efek psikis sehingga meningkatkan
komorbiditas pasien. Hingga saat ini, terapis rehabilitatif berfokus pada peningkatan fungsi motorik, ekstremitas atas dan bawah. Penelitian terbaru menunjukkan penggunaan teknologi VR dapat membantu menciptakan sebuah terapi rehabilitatif yang efektif jika dikombinasikan dengan terapi konvensional. Contoh aplikasi yang digunakan untuk terapi pasien stroke yaitu Vinera, Virtual Neuroengineering and Restorating, dibuat oleh perusahaan rintisan teknologi imersif Arvana Yogyakarta, bekerja sama mengembangkan produk terapi pasca stroke bersama PT Medica Brain Sejahtera untuk membantu terapi pasien stroke dengan menggunakan virtual reality atau VR. Vinera diklaim sebagai aplikasi berbasis teknologi VR pertama di Indonesia yang hadir untuk membantu pelatihan home therapy bagi penderita stroke. Vinera dilengkapi dengan sistem gamifikasi sehingga pasien dapat melakukan latihan terapi secara mandiri tanpa bantuan profesional dan berulang dengan cara yang lebih menyenangkan. Pasien akan menjalankan serangkaian skenario latihan dengan berorientasi tugas yang dibalut dengan pendekatan game. Selanjutnya, hasil latihan akan dipantau oleh terapis melalui jarak jauh secara teratur. Menggunakan teknologi VR, terapi pasien bisa berjalan lebih intens dan efektif dibanding terapi konvensional. Kolaborasi ini menunjukkan teknologi VR terus berkembang dan tidak mengenal batasan, juga bermanfaat bagi pasien pasca stroke. Perbaikan sistem saraf yang rusak, baik secara fungsional maupun patologik, di tangan pasca stroke atau hand neurorestorations post-stroke adalah langkah pertama untuk membuat inovasi dan pelatihan terapi menjadi lebih terjangkau, menarik, dan menyenangkan. Perawatan khusus bagi pasien pasca stroke dapat menjadi kendala bagi pasien kala akan berkunjung ke rumah sakit, ditambah tidak adanya pendamping profesional yang dapat menyebabkan terlewatinya proses terapi mandiri di rumah. Hadirnya Vinera dapat membantu pemulihan pasien stroke tanpa terbatas waktu dan tempat dengan pendekatan yang berbeda untuk mempercepat proses terapi mandiri tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.